ya kan? Seperti itu. Jadi untuk pertemuan pertama Pak An yang di komentar nanti ditangkapi oleh Pak Heru dan Pak Henry kayaknya ya. Oke. Semoga Pak An sebenarnya kayak kemarin Bapak dan Ibu untuk mempersingkat waktu sudah jam 8 lewat ini. Jadi saya persilakan langsung saja Bapak Pak An. Ya Bu, ya Bu. Baik Ibu Siti, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk hari ini untuk peer teaching. Oke, kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Oke, sudah hadir semua? Apa ada yang masih belum hadir untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini? Kelihatannya ada beberapa yang belum hadir, ya. Iya Pak, ada Pak, ada beberapa Pak. Oke. Pak John belum. Untuk sambil menunggu kehadiran serta yang lain, ya, Bapak coba untuk memeriksa kehadiran. Di sini untuk kehadiran nanti Bapak menggunakan selain dari Bapak melihat wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, Mas dan Mbaknya, ya. Bapak juga ya, Mas H senyum sudah ceria. Pagi Bapak. Oke, untuk mendata juga dengan menggunakan Bapak itu mengirimkan nanti Google Form ya di grup WhatsApp. Ya, nanti, Pak Guru. Ya, saya coba berikan linknya. Ya, nanti kalian tinggal menuliskan nama kalian, nama tanggal ya, tanggal dulu, tanggal, nama, kehadiran, dan ini saya pengen lihat aksi kalian di pada saat baru mau mengikuti ya, pakai ini apa perlengkapan sekolah ya, pakaiannya ya, tinggal difoto kemudian di upload di presentasi tersebut ya, jangan lupa ya, yang mandi dulu. Sudah mandi kan semuanya? Sudah jelas Pak mandi Pak. Alhamdulillah. Iya, mentang-mentang ini daring nanti lupa mandi ya. Nah, itu. Enggak, Pak, enggak. Iya, tentunya itu Mbak Made. Oh, ya udah cantik ya. Terima kasih Pak Guru. Iya, sama-sama. Tahu aja. Sehat semuanya ini? Sehat Pak. Sehat Pak Guru, puji Tuhan sehat. Oh, Mbak Lisa sehat? G, sehat Pak. Ya, walaupun mungkin di sana dingin ya, di tempat Mbak Lisa itu ya, asalnya di tempat tinggi Wonosobo ya, itu harus tetap menjaga kesehatan ya. Ya, Pak. Belajar pada hari ini ya, tentunya kesehatan itu kan karena ada integrasi dari tubuh kita antara hati, pikiran, dan organ tubuh yang lain. Itu diintegrasikan oleh apa? Oleh darah, sel darah ya. Jadi tubuh kita itu adalah satu jaringan yang terkecil ya. Jadi harus dijaga kesehatannya. Nah, ini ada kaitannya dengan jaringan ya, yang sudah pertemuan terdahulu mengenai jaringan. Ya, saya Bapak hanya mengingatkan kembali. Oke. Kemudian materi pembelajaran yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini yaitu ada kaitannya nih, tadi ada kaitannya pertemuan sebelumnya yaitu mengenai jaringan. Ya. Ada yang
lupa dengan jaringan komputer? Udah lupa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti bisa dibuka kembali. Iya. Masih ingat, Pak? Masih ingat, ya. Oke, terima kasih. Ya, di sini Bapak ingin memotivasi kalian, ya, manfaat apa dalam pembelajaran pada materi hari ini, yaitu mengenai suatu teknologi agar kita mengetahui teknologi yang terbaru, ya, perkembangannya, karena teknologi itu terus berkembang, ya, bisa tiap 3 bulan sekali teknologi itu terus berkembang. Ada yang sudah membaca hari ini atau mungkin melihat televisi, ya, berita tentang apa, Pak? Ya, berita apa aja, yang penting informasi, ya. Biasakan kalian tiap pagi itu paling enggak melihat berita atau membaca koran, ya, biar menambah wawasan, pengetahuan, ya. Kalau Bapak itu senangnya melihat berita tentang teknologi, ya, perkembangan, atau berita olahraga juga suka, ya. Nah, curhat tadinya Bapak ini. Tidak apa-apa, ya. Iya, Oke, Pak. iya. Oke, itu untuk manfaat nanti kita belajar pada hari ini. Sudah diisi ya untuk presensinya, sambil kalian mengisi presensi yang linknya sudah Bapak kirimkan. Ya sudah, Oke, Pak. selanjutnya. Iya, terima kasih. Sudah, Pak. Oke. Kemudian nanti untuk selanjutnya Bapak ingin menyampaikan suatu pembelajaran, ya, berkaitan teknologi tadi, ya, teknologi, ya. Mas Mbak kan sudah mungkin mengetahui, ya, ataupun menggunakan suatu teknologi tertentu, ya, yaitu untuk suatu komunikasi, ya. Jadi nanti teknologi yang akan kalian dapatkan pada hari ini adalah implementasinya nanti bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu untuk komunikasi, ya. Salah satunya nanti yaitu komunikasi jarak jauh yang berbasis ataupun menggunakan transmisi atau penghubungnya adalah satu jaringan, yaitu jaringan internet. Ya, tadi sudah singgung di atas, yaitu ada jaringan. Nah, di sini menggunakan jaringan internet. Bisa didengar? Pak, slide-nya. Slide. Pak. Oh iya, slide-nya, ya. Ini saya Pak, slide-nya nggak tampil, Pak. Slide-nya nggak Iya. tampil. Masih absensi, Oke. sih, Pak. Oh iya, masih absensi, ya. Hentikan dulu. Maaf. Baik, ini saya coba berikan suatu tampilan. Ya, saya berikan suatu tampilan media pembelajaran. Ya, ini berkaitan teknologi yang akan kalian dapat pada hari ini. Materinya ini kurang besar atau kurang kecil? Seperti Ya. ini, bisa dilihat? Ya, Cukup, iya, Pak. Ya. Cukup. Bisa dilihat. Oke, terima kasih. Ya. Ya, teknologi yang akan kalian dapatkan adalah di sini namanya VoIP. Nah, pasti kalian belum pernah mendengar, ya, istilah ini, VoIP. VoIP itu sih makanan apa, ya, ataupun terbuat dari apa, ya. Itu belum kalian tahu, bukan makanan, bukan suatu bentuk yang bisa dijamah. Sebenarnya ini suatu teknologi, ya, itu singkatan, ya. P-nya voice, O-nya over, I-nya internet, P-nya protokol. Voice artinya apa, Made? Mbak Made?
Voice? Tahu Pak. Oh, voice nggak tahu. Nah, ini kita sedang voice, ini apa ini namanya? Bersuara. Ya. Voice itu dari kata suara. Over? Berlebihan. Berlebihan. Melalui Pak. Over. Melalui Pak. Overlap. Ya, over. Kalau Iya. melihat Ya, Mas Heru. bukan berlebihan, tapi Mas melalui. Hendri? Melebihi, Pak. Melalui. Iya, Melebihi. Ya. melebihi. Mas Heru yang betul. Melalui. Ya. Melalui. Oh ya, Pak. Suara yang dilalui, itu yang dilewati ya, melalui suatu jaringan. Di sini I-nya, ya, ini internet. Seperti jaringan internet. P-nya itu protokol. Protokol, tahu nggak protokol? Iya, Pak. Aturan, Pak. Aturan, Pak. Aturan. Oh iya, aturan. Pembawa Berarti, acara. iya. Nah, jadi VoIP ini adalah suatu suara yang dilewatkan melalui jaringan internet, melalui suatu protokol-protokol ya. Jadi ada aturannya dalam jaringan internet tersebut. Maaf Bapak, ada serak. Minum Oke. dulu, Pak. Kita lanjut. Minum dulu Pak Guru. Lagi puasa Ibu. Ini ngajarin nggak bener nih, Mbak Made nih. Kurangin nilainya, Pak, kurangin. Nggak apa-apa. Pak. Pak. Iya. Kita lanjut ya. Nah ini Ya, Pak. apa itu VoIP? Nah saya akan memancing kalian dengan pertanyaan dulu. Apakah kalian punya smartphone? Punya enggak? Mas John, Pak Mas John ini lagi asik Punya, Pak. ini, Mas John. Punya ya. Kebanyakan Iya, Pak. punya smartphone ya. Sekarang kan sudah zamannya smartphone ya. Tidak ada lagi, sudah jarang yang analog phone ya. Itu ya yang teleponnya masih monokrom gitu ya. Kemudian, apa kalian pernah komunikasi dengan internet? Seperti sekarang ini ya, Pak? Oh ya, bisa. Saya dengan teman, Pak. Komunikasinya. Ya. Terus aplikasi apa yang kalian gunakan? WhatsApp. Seperti sekarang ini, Pak? Kayaknya WhatsApp. Ya. Ya. Telegram. Itu WhatsApp adalah suatu implementasi dari suatu jaringan VoIP sebenarnya. Secara tidak kita ketahui ya, karena di WhatsApp itu bisa mengirimkan suatu suara dalam jaringan internet ya. Pas WhatsApp pertama muncul kan belum bisa menekan suara ya, kemudian belum bisa video call. Nah itu salah satu aplikasi. Berarti kalian udah paham, setengah paham ya untuk apa itu VoIP nantinya, biar penjelasannya lebih gamblang. Nah ini saya coba memberikan perbandingan ya. Ya nggak apa-apa, agar lebih jelas lagi. Ya mungkin di sebelah kiri itu adalah kalian sudah mempunyai ya perangkat ini, yaitu smartphone yang terkoneksi dengan satu jaringan namanya internet. Ya kemudian yang sebelah kanan ini apa namanya? Yang sebelah kanan yang ini namanya apa yang? HT Pak, bukan Pak ya? Handy talkie ya, Pak? Atau walkie talkie? Oh iya betul. Talkie walkie Pak Heru. Breaker ya, Pak? Ya. Breaker. Oke. Hampir sama ya. Talkie walkie sama breaker. Dulu Pak Hendri pernah bermain breaker ya Pak? Ya Mas Hendri. Iya, kakak saya, Pak, suka main breaker satpam dia, Pak. Oh iya. Tapi bedanya breaker sama talkie walkie ini adalah transmisinya ya Mas Heri. Itu kalau breaker menggunakan kabel itu ya masih. Kalau ini talkie walkie ini sudah dengan menggunakan apa ini yang di atas ini apa? Saya buka gelombang. Apa ya? Gelombang radio, Pak. Oh iya, Mas Yuda baru kelihatan, baru kedengar suaranya. Selamat Mas Yuda, benar.
Oke. Nanti yang bersuara saya tambahkan poinnya, ya. Mas John harus aktif, nanti tambahkan poinnya rata, ya. Paling enggak ya aktif 2 kali. Mas Zul belum kedengaran suaranya, ya. Nah, mungkin lagi ini fokus, ya. Beda ya, sangat beda sekali ya. Dan dari gambar sebelah kiri sama sebelah kanan ini beda sekali. Kalian harus sudah bisa membandingkan perbedaannya. Oke, kita lanjut. Ya, ini pemahamannya yaitu tentang suatu jaringan, ya, internet sebagai media transmisi VoIP. Nah, di sini ada gambar jaringan, ada huruf A, B, C, D, E. Nah, manakah yang suatu jaringan komunikasi sebagai internetnya? Mas Zul, coba Mas Zul. Sebagai internetnya mata, apa A, B, C, atau D? Yang B, Pak. Oh iya, pinter. Oke, berarti Jangan jeli lupa ya, gue, mengamati. Ya, kalian berarti Mas Zul itu mengamati dengan baik. Yang B ya, ini adalah sebagai internetnya ya, untuk transmisi untuk menghubungkan beberapa perangkat ya komunikasi dalam suatu jaringan. Kita lanjut. Baik, nah maka dengan itu bisa diketahui atau dijelaskan Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suatu jarak jauh secara langsung. Nah, di dalam gambar sini saya coba menyampaikan pesan bahwa nanti kalian mempelajari teknologinya ya, tekniknya, bukan sebagai pengguna. Kenapa sih suara itu bisa nyampe dari sumber source ke destination atau tujuannya, seperti itu ya. Di sini ada gambar orang yang sedang mengetelepon, ada di sini analog sinyalnya, kemudian ada digitalisasi, kemudian terhubung dengan internet. Ya, nanti dari internet ke destination sama ya, kebalikan dari motor digital menjadi analog ya di sini nantinya. Oke, jadi kalian mempelajari teknologinya. Nah, kenapa tadi awal Bapak menyampaikan harus berusaha kalian banyak membaca ya, banyak melihat suatu tayangan yang berkaitan dengan teknologi. Baik. Nah, di sini Bapak sampaikan proses kerja diagram secara sederhana. Nah, secara sederhana dari komputer klien 1 misalnya, kemudian terhubung dengan ke klien 2. Ya, di sini ada beberapa perangkat ya. Sebagai pengatur namanya router, ini router ya. Kemudian sebagai layanan untuk merubah suatu sinyal, di sini ada PBX nantinya sebagai gatekeeper-nya ya, yang nanti akan terhubung ke router juga ya. Jadi dari klien menuju router diolah di IPBX, dikembalikan lagi kemudian ke jaringan internet. Nah, ini bisa kalian baca ya. Ya, untuk materi nanti Bapak sudah punya blog ya. Nanti saya share blognya, materi lengkapnya. Yang penting hari ini kalian perhatikan dulu proses dan bagaimana komponen. Nanti ada suatu komponen yang digunakan untuk komunikasi dalam diagram VoIP. Baik, lanjut ya. Nah, ini komponen dalam VoIP. Karena VoIP adalah ada protokol ya, Voice over Internet Protocol, berarti menggunakan satu protokol, maka di sini komponen pertama adalah ada protokol namanya. Kemudian ada VoIP server, ada soft switch, soft phone, dan VoIP gateway. Ya.
Apa itu komponen-komponen tersebut? Penjelasannya di sini saya coba memancing. Apa fungsi protokol? Ya, protokol itu kan artinya aturan ya. Tadi kayaknya Mbak Liza itu udah paham tahu aturan. Tapi aturan yang seperti apa? Ya, ya contohnya di sini saya untuk mengatasi COVID. Ya, berarti kan aturannya harus pakai masker. Nah ini kemudian kalau yang Muslim sebelum sholat harus bersuci, ya atau wudhu. Yang ketiga, ya ini aturan. Ya, sebenarnya aturannya ini adalah sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada untuk transportasi contohnya. Kalau barang-barang besar biasanya kan digunakan adalah truk ya untuk membawa barang. Kalau membawa orang yang sebenarnya banyak biasanya menggunakan bus. Nah, dalam ketiga contoh protokol ini, protokol yang digunakan ya dalam VoIP itu secara analoginya adalah yang ketiga, ya, yang ketiga, model yang ketiga itu secara analoginya. Karena protokol itu banyak, ya, banyak anak-anak, ya, banyak. Dan yang digunakan apa? Ada berapa protokol nantinya? Nah, itu nanti saya pancing, saya rahasiakan dulu. Nanti saya ingin biar kalian membaca dalam blog. Nanti saya tanya. Nah, jadi dalam protokol, dalam VoIP, ya. Itu ada aturan protokol yang protokol untuk mengirimkan suatu data berupa suara, ada yang berupa gambar. Jadi analoginya itu adalah yang ketiga, yang transportasi ya. Oke. Kemudian ya ini komponen yang kedua, VoIP server. Server itu pengendali ya. Server tahu server. Server itu artinya apa? Pelayan, Bapak. Ya, pelayan. Apalagi? Titik pusat. Pusat ya. Oke, Mas Hendri. Pusat layanan ya. Mengendali suatu jaringan. Ya, kalian sudah mempelajari jaringan, tentunya ya harus paham istilah server. Nah, di sini server VoIP itu apa? Jadi ya pusat untuk pelayanan pada jaringan VoIP. Ya, secara fisik ya hampir sama seperti komputer yang sudah terakit. Ya, kalian kan sudah mempelajari komputer ya. Nah, komputer yang sebagai server tentunya dengan spek yang tinggi ya, spek yang tinggi yang tidak sama dengan komputer-komputer yang lain di sini ya. Kemudian ada paket switch ya. Kalian dahulu Bapak Ibunya yang punya telepon seperti ini? Punya, Pak. Telepon analog masih ada? Masih ada, Pak. Mas Azhar kayaknya punya masih. Punya, Pak, tapi saya yang pakai Oh, iya. gini-gini, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya dulu seneng ya kalau ada telepon masuk berdering ya, Iya, kan Pak. masih asing gitu ya. Nah, untuk penggunaan VoIP itu juga bisa menggunakan telepon analog ini ya, berupa telepon yang biasa seperti ada di rumah-rumah. Ya, ini bisa digunakan untuk nanti komunikasi dengan menggunakan VoIP. Kemudian yang ini adalah softphone. Nah, softphone ini adalah software phone ya, software yang digunakan untuk menelpon ya, berhubungan. Nah, di sini implementasinya sepertinya sudah pada mengetahui ya. Tentunya Mas Heru itu ya kan sudah menggunakan WhatsApp. Nah, ini logo ini kan ya, logo ini adalah ya ini enggak pangling ya, Mas. Sudah jelas ya, ketahui kalian logo apa ini ya dari simbol ini. Nah, yang sudah diinstal pada smartphone ya, itu kan nanti kalian bisa melakukan komunikasi dengan suara ya, itu pada suatu softphone softwarenya. Nah, kemudian VoIP gateway ya, ini VoIP gateway ya,
Jadi gateway itu artinya apa? Get Gerbang. itu apa get? Pintu. Get itu apa? Jun? Bisa, Pak ya. Pintu, Pak. Pintu Pintu. besar, jembatan, Pak. Jembatan, Besar. jembatan, Pak, kalau saya, Pak. Jembatan besar. Jembatan. Kalau Jembatan bridge besar itu ya. Jembatan kecil. Oh gitu ya. Oh Ya. iya. Jadi Kalau gateway lanjut. itu ya itu kan seperti pintu Pintu ya. gerbang. Kalau masuk ke rumah itu ada pintu ya. Kalau ke rumah nggak ada pintunya, ya itu jadi nanti tidak ada suatu privasi ya. Nah, jadi ada pintu yang mengatur nanti menghubungkan ruang satu dan ruang lain itu secara analoginya. Nah, gateway ini juga seperti itu pada VoIP itu untuk mengatur, menghubungkan ya di sini dari suatu komponen ke jaringan internet itu membutuhkan VoIP gateway. Ya, ini ya itu yang Bapak bisa sampaikan untuk materinya. Nah, kemudian kalian nanti setelah itu mengisi LKPD ya, mengisi LKPD. Ya, mengisi LKPD. Saya coba berikan untuk LKPD-nya berbasis Google Form. Bapak coba hentikan dulu. Google Form. LKPD. Baik. LKPD-nya. LKPD. Ya, ini LKPD-nya. Ya, nanti kalian isi nama lengkap kelas. Setelah itu ada bagian yang kedua. Ya, kalau nanti kalian view, ya ini kan tampilan di Bapak. Nanti kalau kalian mengklik jaringan yang link yang sudah Bapak kirim, nanti seperti ini. Ya, kemudian berikutnya nanti kalian mengisi amati dan analisa gambar berikut, tuliskan nama komponen dan fungsinya. Ya, tadi kan sudah Bapak kirimkan. Ya. Kemudian untuk modulnya, ya modulnya ini Bapak menggunakan blog, ya menggunakan blog. Bapak coba kirimkan linknya. Ditulis namanya, kalian Bapak bisa memperlihatkan nanti. Nah, ini blog pribadi Bapak yang berisi macam-macam materi dari pelajaran yang Bapak ampu, yaitu teknologi layanan jaringan. Blognya namanya di sini pursanto.blogspot.com. Kelihatan ya untuk address barnya ya, pengalamatannya. Nah, itu bisa dicoba Mbak Made, itu langsung saja diketikkan pursanto.blogspot.com. Nanti dibaca dapat. Oh, kecil ya. Di-share aja Pak linknya Pak. Di-share aja di-share, linknya ya. Pak. Soalnya itu juga tidak terlalu kelihatan tampilan saya. Iya. Bisa Baik. di-chat mungkin, Pak. Oh ya, di chat ya. Iya. Kopas. Ya. Ini.
Oke, itu ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Nanti ada pertanyaan berkaitan dengan materi tadi yang Bapak sampaikan. Makan yang betul. Yang betul kan? Jangan lupa diam. Sudah ya? Coba Bapak tanya. Mengenai protokol ya, tadi kan Bapak menyampaikan protokol. Ya, protokol. Protokol yang digunakan oleh VoIP itu ada berapa dan sebutkan. Angkat tangan yang mau menjawab. Mana ya? Bentar Pak, belum Masih buka loading. slide-nya, Pak. Masih buka. Oh iya. Buka slide. Oke, tambahkan waktu 5 menit lagi. Saya Pak, jawab Pak. Siapa, Mas Hendri? Oh iya, oke, silakan. 1. Protokol TCP/IP. Kemudian 2. Protokol application layer, diantaranya HTTP, FTP. Ketiga, protokol TCP. Kemudian yang keempat, protokol UDP, diantaranya H323 dan apa ini ya? Video codec Pak atau audio codec. Itu Pak, itu aja. Ya, terima kasih Mas Hendri. Sudah ada yang betul tapi bukannya salah tetapi kelebihan Mas Hendri ya. Oh iya Pak. Jadi di materi itu ada beberapa protokol ya. Itu ada beberapa protokol, tinggal ya kelebihan. Ya, tapi ada satu yang kelebihan yang ya H323 ya 323 itu betul. Nah, tapi kurang satu protokol yang belum disebutkan, tinggal satu lagi ya. Jadi ada 2 sebenarnya ya, ada 2. Yang pertama tadi H323, yang satu belum. Coba dibaca lagi yang teliti. Satunya SIP, John paling Pak. Mbak Made. John bisa itu Pak. John bisa Siapa? Pak. John. Ya, John. Ya John tuh Pak. Tadi bisik-bisik sama saya Gimana? itu Pak. Iya Mas John, gimana? Protokolnya? Lupa Pak. Lupa. Pak, John Dibaca. tidur Pak. Oh, tidur. Habis begadang ya? Tidur Pak. Tadi, Pak. Tidur John tuh Pak. Pak. Oh, ini sukanya ini begadang. Duduk-duduk di depan teras sambil bergitar nih Mas nih. Ronda Mas Pak. John Ya, senang bernyanyi-nyanyi nih. Ya, tadi Rewel, yang Pak. saya sebutkan tadi apa? Anaknya rewel. Oh, rewel. Iya. Ini bisa dilihat. Nah, oke. Tadi ya H323 ya. Nah, ini untuk VoIP ada H323 dan ya ini aja ya. Ada 2 protokol yaitu H323 dan SIP atau ini ya satu protokol ya. Kemudian penjelasannya di bawah itu ada, bisa dilihat untuk H323 itu apa. Nah ini salah satu protokol H323 secara fungsinya. Nah ini fungsinya itu untuk memberikan video ya. Kemudian untuk yang secara sistemnya adalah gambarannya ini gambarannya ya. Jadi mempelajari teknologi memang susah ya.
karena teknologi itu suatu sistem ya yang bekerja ya, satu sistem yang bekerja. Jadi bukan suatu barang wujud ya. Jadi nah ini sistemnya ya. Ya, kemudian perangkatnya juga harus mengikuti ya. Perangkatnya harus juga mengikuti ya. Misalnya untuk internet dengan komunikasi VoIP berarti perangkat perkembangannya juga harus mengikuti ya. Kalau sistem teknologinya ada tetapi perangkatnya belum mendukung, tentunya kita tidak bisa untuk menikmatinya. Nah, kemudian tadi SIP ya, SIP di bawah. Nah, ini SIP Session Initiation Protocol. Oke. Ada pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Lisa. Iya, Pak. Itu kan banyak istilah sulit ya, Pak. Nah, itu bagaimana Pak cara memudahkannya? Baik. Ada istilah-istilah sulit ya di sini ya, pakai bahasa asing. Ya. Iya, Ini sulitnya adalah menggunakan bahasa asing ya. Tetapi nanti kalian bisa untuk mengetahuinya lagi untuk mencari di internet ya. Nanti untuk bahasa asing itu. Nah, ini untuk kalian bisa untuk motivasi kalian untuk lebih belajar. Nanti kalau semua bahasa asing Bapak sampaikan, nanti kalian malas, nggak mau untuk belajar, untuk mencari informasi-informasi seperti itu. Dan nanti ada tugas yang Bapak berikan. Untuk LKPD-nya ada kesulitan? Tidak ada ya, sudah jelas untuk LKPD-nya ya. Ada gambar, ya, kemudian ya, kalian tinggal membaca di blog ya ini. Nanti di sini ada jawabannya ya, biar kalian mau membaca. Kalau tidak diberi suatu tugas, nanti kalian tidak mau membaca ya. Nah, di sini sudah ada jelas. Ya, LKPD dikumpulkan hari ini, tapi nanti ada batas waktunya ya, tentunya tidak berbarengan dengan selesainya materi ini, tetapi batas waktunya nanti sampai jam 24 atau jam 00 ya. Itu batas waktunya. Jadi kalau besok yang mengumpulkan berarti dianggap gimana tidak mengumpulkan ya? Setuju nggak seperti itu? Setuju Mbak? Setuju. Aja Pak. Setuju. Oke. Aturan. Ya betul Mas Heru. Aturannya yang diikuti. Siap ya. Pak. Ada kesulitan belajar? Pak, saya Pak. Mas Hendri, gimana? Ya, itu Pak, saya kurang paham mengenai proses yang sesuai dengan ini Pak, yang sesuai dengan di blognya Bapak ini. Proses kerja Pak. Yang sederhana ya? Enggak Pak, yang sesuai dengan ini Pak, yang di blog ini Pak, prinsip kerjanya Pak. Ya, sebentar. Nah itu Pak, kelihatan Pak. Yang ini? Bukan Pak, yang proses kerja Pak, di atas. Oh ini? Ini? Proses kerja Pak, yang proses kerja Pak. Judul proses kerja.
Baik, nanti Di 2.2 Pak. 2.2. Iya Pak. Oh, 2.2. Ini ya proses kerja ya. Nah itu Pak, 2.2 Pak. Iya. Jadi intinya di sini pada proses kerja diagram void ya ada suara analog ya, suara analog bisa menggunakan speaker ya. Di situ nanti pada speaker itu kan terkoneksi dengan komputer ya. Komputer itu sudah terhubung nanti suatu dengan jaringan ya. Dengan jaringan bisa melalui hub atau router atau ADSL. Nah, di situ ada suatu pengolahan dari suara analog kemudian didigitalisasi. Di sini ada modem, modulator, demodulator. Demodulator. Ya, mengubah dari analog ke digital. Ya. Kemudian dikirimkan melalui jaringan internet ya dengan protokol tadi, protokol H323 dan protokol SIP. Nah, setelah itu dikirimkan dengan jaringan internet, dan jaringan internet juga dikembalikan lagi melalui router modem lagi ya. Jadi dari perangkat source atau sumber dan dari perangkat yang dituju itu masing-masing ada modem ya, sama seperti ini. Nah, baru bisa didengar ya atau dinikmati berupa suara ya. Sini ya, mungkin nanti kalian bisa mencari ya di internet bagaimana sih proses modulator demodulator itu ya, mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, ini bisa menjadi PR ya. Nah, ya. Terima kasih Mas Hendri jadi memberikan inspirasi Bapak untuk memberikan PR. Nah, nanti bisa dipresentasikan. Ya Pak. Seperti itu ya. Mas Hendri ya. Iya, Pak. terima kasih. Ya, kita sampai jam berapa ini ya? Bapak itu lupa ini. Kadang kalau belajar itu, kalau mengajar itu lupa waktu ini. Sudah selesai waktunya Pak, mau pelajaran waktunya. Oke, Ya Pak. kalau sudah selesai ya. Ya. Kisi-kisi untuk pertemuan selanjutnya ya. Insya Allah kita akan praktikum. Nah, praktikumnya ini bukan praktikum secara real. Di sini nanti pertemuan selanjutnya praktikum dengan simulasi. Itu menggunakan aplikasi untuk simulasi ya, namanya nanti itu aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Jadi persiapkan ya diri kalian jangan sampai telat ya, untuk masuknya ke pembelajaran yang akan datang ya. Jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat pada kalian ya, dan menjadi suatu ladang ilmu bagi saya ya memberikan materi ini. Terima kasih. Cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja saya kira yang menanggapi Pak Heru ya, Pak Andri. Ya. Siap Bu. Setelah Pak Heru Heru dulu. langsung Pak Andri saja. Langsung, Silakan. Ya. Pak Heru, saya dicaci maki. Enggak lah, sampai jadi maki. Hanya review aja, sedikit review. Siap. Siap. Ini sih sudah jauh lebih bagus dari kemarin. Intinya. Jadi nanti kalau PPL, terutama nanti kalau PPL dipersiapkan sekali ini kayak ke pesan dari Bu Rohmah ini tadi kemarin sudah gitu terus. Jadi kalau saya mereviewnya nih lupa yang kelihatan ini untuk PPK-nya. Yang pertama itu lupa berdoanya. Awal tadi tidak ada berdoa, penutup juga tidak. itu kayaknya sepele tapi penting kayaknya itu kalau kita di negara kita ini.
Nah, kemudian kalau interaksi dengan siswa sih oke aja, sudah saya bagus. Saya tadi. Untuk penampilan, ganteng, bersih kelihatannya. Isi materinya, dari segi materi dan isi dari materi, bagus, Pak. Nah, itu sudah ganteng, apalagi nanti kalau cukur. Terus penguasaan materi juga oke. Itu Mas Azhar yang didukung dengan blog tadi. Udah kayak chef. Sangat mantap ini. Pakai blog, ada blognya. Suara juga mantap. Kemudian, nah yang ini persiapan materinya nih kok ada kayak patah nanti gimana, itu nanti Pak Aan diperbaikilah saat lagi PPL terutama. Supaya terlihat mantap lagi. Saya sih catatan saya itu aja. Nah, jadi menurut saya sih oke aja. Bagaimana dengan Henry Radianto? Kalau saya sih oke. Iya. Dengan menang Pak Henry. Oh ya Pak, makasih. Ya, makasih. Sangat ekspresinya luar biasa dari Pak An. Kemudian menyampaikan juga luar biasa. Ya, walaupun mungkin memberikan sedikit saran dari saya itu selain Pak Heru tadi bilangnya memang ada berdoanya yang memang belum. Ya, kemudian ada lagi Pak yang kurang, yaitu mengenai menyimpulkan ya hasil kita tadi kegiatan itu, penyimpulan belum dapat. Kemudian ada lagi soal hot yang tidak muncul ya Pak ya, hot yang tidak muncul. Kemudian ada penyampaian yang materi yang ada miskonsepsi Pak ya, miskonsepsi yang tadi menggambarkan proses kerja POIP dengan sederhana itu menurut saya harusnya lebih lugas saja, lebih ke intinya ya Pak, tidak dibuat ini. Itu aja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak ya. Ya mungkin hotnya juga tidak muncul, yang kemudian ada kesimpulannya yang tidak muncul juga tadi ya. Mungkin karena masih pemahaman Pak ya, hotnya belum muncul jadinya. Ya mungkin itu masih pemahaman. Ya ini masih memahami VoIP aja tadi. Iya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari kata saya. Terima kasih Pak Henry. Ya siap, sudah Pak. Oke. Itu aja. Iya. Ya, tidak apa-apa Pak Henry, malah memberikan semangat saya nanti untuk PPL-nya lebih baik. Siap Pak. Siap. Oke Pak Aan. Jadi alhamdulillah Pak Aan sudah menampilkan yang terbaik, ya kan, walaupun mungkin ya, Bu, tetap harus diperhatikan lagi Pak Aan poin-poin yang hal-hal kecil seperti tadi berdoa, persepsi, dan misalnya menutup pembelajaran, jangan sampai dilupa nanti itu, karena itu kan ada penilaian tersendiri, ya kan, seperti itu. Jangan sampai grogi atau terlalu semangat dilupa. Ya. Oke. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan seputar peer teaching-nya Pak Aan? Mas Bu. Sudah? Tidak ada Bu. Sudah. Ya, oke. Saya sih yes. Ibu tadi saya lupa tidak merekam Bu. Nanti minta linknya aja sama admin. Ya, nanti minta linknya saja sama admin. Ya, videonya nggak bisa di-download. Ya. Oke. Nanti konfirm sama admin saja.